Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita bertemu lagi pada pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas materi mengenai mikroorganisme yang kita sebut dengan bakteri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ciri, struktur, serta bentuk dan reproduksi bakteri. Nah, tujuannya jelas, yaitu supaya kalian setelah mempelajari ini benar-benar paham bagaimana ciri-ciri bakteri itu, kemudian bagaimana struktur dari bakteri, kemudian bentuk-bentuk bakteri, dan bagaimana cara reproduksi bakteri. Baik, simak baik-baik pelajaran kita supaya kalian benar-benar mendapatkan ilmu dan sukses ke depannya. Baik, simak. Ciri-ciri umum bakteri. Yang pertama, berukuran kecil. Diameter 0,5 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron, sehingga sering disebut mikroorganisme. Kemudian mempunyai dinding sel. Selanjutnya, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Bersifat uniseluler atau terdiri atas satu sel. Bersifat prokariotik atau tidak mempunyai membran inti. Bersifat kosmopolit, artinya habitatnya meliputi daerah yang luas atau di mana saja. Kemudian hidup secara soliter atau berkoloni. Beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Contohnya Clostridium botulinum, Clostridium tetani, dan Bacillus anthracis. Kemudian kita lihat sekarang adalah struktur bakteri. Struktur bakteri dapat dibedakan menjadi struktur umum, yaitu dimiliki oleh semua bakteri, dan struktur tambahan yang hanya dimiliki bakteri tertentu. Sekarang kita lihat gambar dari struktur bakteri. Oke, struktur umum bakteri. Yang pertama, dinding sel. Bakteri mempunyai dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk sel bakteri. Bakteri berdasarkan ketebalan lapisan peptidoglikan pada dinding selnya. Itu ada gram positif dan gram negatif. Nah, untuk gram positif yaitu bakteri yang mempunyai dinding sel dengan lapisan peptidoglikan tebal. Nah, pada saat pewarnaan menggunakan pewarnaan gram itu akan berwarna ungu. Contohnya di sini adalah Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Vibrio cholera, dan Bacillus subtilis. Kemudian bakteri gram negatif. Bakteri yang mempunyai dinding sel dengan lapisan peptidoglikan tipis. Nah, pada saat pewarnaan gram akan berwarna merah muda atau merah. Contohnya adalah Escherichia coli, Streptococcus mutans, dan Staphylococcus aureus. Dan kita lihat lagi sekarang adalah yang membran plasma. Membran plasma atau selaput plasma bersifat selektif permeabel, yaitu hanya dapat dilalui molekul atau zat tertentu. Membran plasma tersusun atas fosfolipid dan protein. Adapun membran plasma mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, tempat pembentukan mesosom.
Kemudian alat transport elektron dan proton yang dibebaskan saat oksidasi makanan. Selanjutnya, alat pengatur keluar masuknya senyawa melalui membran sel. Selanjutnya adalah sitoplasma. Di sebelah dalam membran plasma terdapat sitoplasma. Sitoplasma mengandung asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak, ion organik, dan kromatofora. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Kita lanjutkan adalah yang berikutnya, ribosom. Ribosom merupakan butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma dan mengandung RNA. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya, bahan inti. Bahan inti merupakan pusat pengendalian aktivitas sel. Bahan inti mengandung DNA. DNA bakteri berupa rantai tunggal berbentuk lingkaran yang disebut nukleoid. Beberapa jenis bakteri mempunyai tambahan DNA yang membentuk lingkaran kecil yang disebut plasmid. Kita lihat sekarang adalah struktur tambahan bakteri. Struktur tambahan bakteri meliputi flagela, pili atau pimbri, kemudian kapsul, klorosom, mesosom, vakuola gas, dan endospora. Yang pertama, flagela. Flagela merupakan alat gerak pada bakteri berbentuk batang atau spiral. Berdasarkan letak flagelanya, bakteri dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama atrik, yaitu bakteri yang tidak berflagela. Kemudian monotrik, bakteri yang hanya memiliki satu flagela di salah satu ujung selnya. Selanjutnya amfitrik, bakteri yang mempunyai flagela di kedua ujung selnya. Kemudian lopotrik, bakteri yang mempunyai sekumpulan flagela di salah satu ujungnya. Selanjutnya peritrik, bakteri yang mempunyai flagela di seluruh permukaan selnya. Berikutnya pili. Pilus yaitu bentuk tunggal dari pili, dan pimbri merupakan struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Pilus mirip dengan flagellum tetapi lebih pendek, kaku, dan berdiameter lebih kecil. Pili tersusun oleh protein dan hanya terdapat pada bakteri gram negatif. Pili berfungsi sebagai alat pelekatan saat bakteri melakukan konjugasi. Pimbri adalah struktur sejenis pilus tetapi lebih pendek daripada pilus. Yang ketiga, kapsul. Kapsul merupakan lapisan lendir berbentuk padat dan tebal yang menyelubungi bakteri. Kapsul tersusun atas polisakarida dan air. Lendir ini menjadikan permukaan sel bakteri menjadi licin. Fungsi kapsul bagi bakteri sebagai berikut. Yang pertama, alat pertahanan dan perlindungan bagi bakteri. Yang kedua, mencegah bakteri dari kekeringan. Yang ketiga, sebagai alat pelekat pada inang. Dan yang keempat, sumber makanan bagi bakteri. Selanjutnya, klorosom. Klorosom merupakan struktur yang berada di bawah permukaan plasma. Klorosom mengandung pigmen klorofil dan pigmen lainnya yang berperan dalam fotosintesis. Selanjutnya, mesosom.
Mesosom adalah organel sel yang memiliki penonjolan pada membran plasma ke arah dalam sitoplasma. Fungsi mesosom sebagai berikut: menghasilkan energi, membentuk dinding sel baru saat terjadi pembelahan sel, menerima DNA pada saat konjugasi. Kemudian vakuola gas. Vakuola gas hanya dimiliki oleh bakteri air yang melakukan fotosintesis. Vakuola gas berfungsi agar bakteri dapat mengapung di permukaan air untuk memperoleh cahaya. Seterusnya adalah endospora. Merupakan bentuk istirahat atau laten dari beberapa jenis bakteri gram positif. Endospora hanya terbentuk jika kondisi tidak menguntungkan bagi kehidupan bakteri. Endospora mengandung sedikit sitoplasma, materi genetik, dan ribosom. Dinding endospora yang tebal tersusun atas protein sehingga endospora tahan terhadap kekeringan, radiasi cahaya, suhu tinggi, dan zat kimia. Jika kondisi lingkungan menguntungkan, endospora akan tumbuh menjadi sel bakteri baru. Bentuk bakteri. Bakteri mempunyai dinding sel sehingga bentuknya tetap. Bakteri ada yang berbentuk batang, bola, atau spiral. Oke, kita bahas bentuk-bentuk bakteri. Yang pertama, bentuk batang atau basil atau bacillus. Ini terdiri dari monobacillus, bentuk batang tunggal, contohnya Escherichia coli, Lactobacillus, dan Salmonella typhi. Kemudian Streptobacillus, bentuk batang berkoloni, membentuk rantai, contohnya Azotobacter, Bacillus anthracis, dan Streptobacillus moniliformis. Oke, kita lihat sekarang bentuk kokus atau bola. Yang pertama, monokokus, yaitu bentuk bola tunggal, contohnya Neisseria gonorrhoeae. Kemudian Diplococcus, bentuk bola berkoloni dua-dua, yaitu contohnya Diplococcus pneumonia. Selanjutnya Streptococcus, bentuk bola berkoloni membentuk rantai, contohnya Streptococcus pyogenes dan Streptococcus thermophilus. Selanjutnya Staphylococcus, bentuk bola berkoloni seperti buah anggur, contohnya Staphylococcus aureus. Dan Sarkina, bentuk bola berkoloni membentuk kubus, contohnya Sarkina sp. Selanjutnya Spirillum, spiral atau pegas. Spirillum berupa lengkung lebih dari setengah lingkaran, contohnya Spirillum minor. Kemudian Spiroseta, bentuk lengkung seperti kumparan, contohnya Treponema pallidum. Kemudian Koma, bentuk lengkung kurang dari setengah lingkaran, contohnya Vibrio-koma atau Vibrio cholera. Reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri melalui dua cara, yaitu seksual dan aseksual. Kita bahas yang pertama adalah reproduksi seksual. Pada bakteri ini tidak melibatkan gamet dan peleburan sel, tetapi berupa pertukaran atau perpindahan materi genetik atau DNA. Proses perpindahan materi genetik semacam ini disebut paraseksual atau rekombinasi genetik. Rekombinasi genetik menghasilkan dua sel bakteri yang mempunyai materi genetik kombinasi dari keduanya. Proses rekombinasi genetik dapat terjadi melalui tiga metode. Yang pertama, transformasi.
yaitu proses perpindahan materi genetik berupa DNA ke dalam sel bakteri. Kemudian transduksi, yaitu perpindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain melalui perantara bakteriofag atau virus bakteri. Kemudian yang ketiga, konjugasi, yaitu perpindahan DNA secara kontak langsung antara sel bakteri yang berdekatan. Kemudian kita lihat lagi reproduksi aseksual. Sebagian besar bakteri melakukan reproduksi secara aseksual, yaitu melalui pembelahan biner. Proses ini mampu mereproduksi salinan genetik dari sel induk secara tepat. Reproduksi yang cepat ini memungkinkan bakteri dapat berkembang menjadi sangat banyak dalam lingkungan yang menguntungkan. Demikian pembelajaran dari Ibu, mudah-mudahan kalian benar-benar paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Semangat terus belajarnya, jaga kesehatan. Nah, sekarang jawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, apa yang maksud dengan prokaryotik? Itu sifat bakteri ya. Yang kedua, tuliskan struktur bakteri. Gambarkan bakterinya secara umum. Dan yang ketiga, gambarkan ya bakteri yang berbentuk pertama adalah Diplococcus, yang kedua Sarcina, yang ketiga Coma, dan yang keempat adalah Monobacillus. Kemudian reproduksi bakteri ada dua, secara seksual dan aseksual. Nah, kalian jelaskan mengenai yang aseksual. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Semangat terus belajarnya, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.